Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada kisah yang mudah-mudahan bisa ngebantu kita menghilangkan jiwa julid dan kepo ya. Alkisah, ada seorang anak yang rajin ke masjid berkata sama ibunya, "Bu, saya nggak mau ke masjid lagi, Bu." "Loh, kenapa, Nak?" "Karena di masjid saya nemuin orang yang ternyata kelihatannya aja suci, tapi ternyata waktunya ibadah dia malah main gadget. Terus ada yang malah sibuk gibah di dalam masjid loh padahal." Punya diam sejenak, terus memberikan perintah. "Nah, besok kamu ke masjid, ambil air 1 gelas penuh, jangan sampai tumpah, lalu keliling masjid. Gak boleh tumpah sedikit pun. Ibu tunggu nanti di depan masjid." Ya, besoknya si anak kelakuin, ambil air penuh, lalu keliling masjid, keluar masuk, dan juga setelah akhirnya selesai, datengin ibunya. "Gimana, Nak? Ada yang tumpah nggak?" "Tidak ada, Bu." "Bagus. Sekarang ibu mau tanya. Di masjid kamu tadi nemuin gak ada yang sibuk main gadget padahal waktunya ibadah?" "Enggak, Bu, aku kan sibuk merhatiin gelas biar gak jatuh airnya." "Bagus. Apa kamu juga nemuin ada yang gibah tadi di masjid?" "Enggak, Bu, aku sibuk perhatiin gelas ini jadi gak tahu, gak denger, gak fokus sama sekali untuk dengerin yang kayak gitu atau melihat yang kayak gitu." Maka ternyata itulah pelajaran dari ibunya. "Nah, begitulah hidup. Kalau kamu fokus sama tujuan hidup kamu gak akan punya waktu buat menilai keburukan orang lain. Jangan sampai kesibukan kamu menilai keburukan orang lain membuat kamu lupa akan kualitas dirimu yang sebenarnya." Ya Allah. Yuk teman-teman, alhamdulillahnya juga sekali lagi, kita meninggal tuh gak ditanya kelakuan orang. Kalaupun ternyata kita mendapati ada keburukan, ya sudah, dakwahi. Kalau bisa, sampaikan. Kalau nggak bisa, minimal doain. Karena kalau kita doain, malaikat akan doain hal yang sama buat kita. Dan kalau misalkan ternyata nggak bisa juga dua-duanya, yang paling penting ini yang paling ketiga ya. Yang ketiga yang paling penting, yaitu adalah menjaga hati kita tetap bersih. Nggak tahu nggak siapa orang yang paling rugi? Adalah orang yang maksiat, orang yang mendapati pihak lain maksiat, terus malah dia yang jadi dosa. Misalnya kayak gini, ada orang beneran maksiat, dia bikin dosa ya, tapi ternyata malamnya dia tobat nasuha, nangis sejadi-jadinya di hadapan Allah dan bertobat. Kita yang ngelihat kemaksiatannya, sibuk ngumbar keburukan dia sampai bulan depan. Coba, orangnya udah diampunin malam itu, kita dapat dosa sampai bulan depan, padahal yang maksiat dia. Itu yang paling rugi ya. Silakan teman-teman, ambil kebaikannya, keburukannya tidak perlu kita pikirkan. Kita meninggal gak ditanya keburukan orang lain. Tapi kalaupun memang bisa didakwahi, doakan, jadi dakwah silakan. Ada nasihat, ada kritik yang membangun, silakan diambil. Tapi yuklah, fokus sama tujuan hidup kita, jangan sampai teralihkan dengan yang malah membuat kita jadi tidak berkualitas. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.